Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak rumahan, kawan-kawan penonton setia dari channel Aditya Farm. Kembali lagi nih di video terbaru dari channel Aditya Farm. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari seputar unggas dengan Mas Abizar. Ya, Mas. Jadi Mas Abizar ini salah satu kawan kita ya, sama-sama satu hobi ya Mas ya. Juga bermain di YouTube, TikTok. Nanti teman-teman bisa mampir juga di Channel YouTube ada. ya di channel YouTube-nya apa namanya Mas? Seputar Unggas 01, Mas. Seputar Unggas 01 di YouTube ya. Teman-teman juga bisa mampir di situ, juga ada Aditya Farm tuh di situ. Ya, kita konten bareng. Selain di YouTube ada juga di mana Mas? Di Facebook. Di Facebook ya. Cuma namanya itu nama pribadi, Mas. Oh gitu ya. Nah, Nanti boleh kita tampilin juga ya. boleh. Oke. Jadi pada segmen kali ini kita mau sharing-sharing nih buat teman-teman di YouTube nih Mas, karena banyak ya. Jadi penonton dari Aditya Farm ini ada yang baru mulai pelihara ayam, baru mulai. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Mungkin di sini kita bisa saling sharing aja. Kalau aku lihat di kontennya Mas Abizar ini di seputar Unggas 01 itu banyak banget sharing-sharing seputar perawatan ya. Mulai dari pakan, mulai dari jamu-jamuan, rempah-rempah, perawatan, cara memandikan ayam Mas ya. Ya, benar, Mas. Nah, jadi kita di sini kita coba bedah ilmunya, kita coba sharing-sharing, mungkin bisa membantu buat teman-teman pemula khususnya ya, buat teman-teman pemula. Hal yang paling basic dan paling sederhana banyak ditanyain teman-teman itu Mas, seputar perawatan ayam anakan baru menetas hingga dewasa itu kayak gimana? Kalau saya pribadi, Mas, mulai dari menetas itu umur 0 sampai 2 bulan itu kalau untuk pakan saya menggunakan pakan kering dulu, Mas. Nah, untuk pakannya itu pakai fur 5-11 tanpa campuran apapun. Nah, itu. Fungsinya untuk mengepus bobot dulu lah, seperti itu, Mas. Oh gitu ya. Nah, biar ayam itu apa ya? Calon besar lah gitu, Mas. Jadi memang kalau baru menetas pakai fur kering ya? Fur kering. Emang dianjurkan sih, Mas, kalau menurut saya, Mas ya. Pengalaman saya pribadi itu harus fur kering. Jadi pakannya itu harus full fur kering, Mas. Lebih direkomendasikan untuk baru menetas teman-teman pakai fur kering. 511 bisa, Bisa 591 bisa. bisa, cuma kalau saya pribadi menggunakan fur itu 5-11 dulu, Mas. 511 dulu ya daripada 591. Ya. Kalau 91 itu saya biasanya pakai di usia 2 bulan ke atas, Mas. Oh gitu. Nah, di usia 2 bulan ke atas itu udah bisa difermentasi menjadi pakan basah. Oke. Nah, itu. Mulai dari usia 2 bulan sampai seterusnya itu bisa difermentasi pakan basah, Mas. Oke, bisa diberikan pakan basah usia 2 bulan ke atas. Nah, Itu pakai campuran nggak Mas? Kalau di 2 bulan misal nih. juga bisa dicampur dedak, Mas. Cuma dedaknya itu yang paling halus. Kalau saya menggunakan itu biasanya menggunakan dedak jagung, Mas, yang paling halus itu bisa. Oh iya. Dedak jagung masih bagus. Jadi kalau teman-teman mau nyampur pakan nih untuk anakan ya, bisa nasi, bisa nasi. dedak jagung. Daripada kalau dedak padi kan kasar tuh Mas. Kasar, cuma ada yang halus, Mas, tapi saya lebih memilih dedak jagung lah seperti itu. Dari segi gizi dan kualitas juga mungkin lebih Ya, mungkin lebih, Mas. bagus ya. 511. Terus ada ini nggak kayak nutrisi tambahan dari selain pakan utama, pakan pabrikan, ada pakai fur, dan juga itu selain itu ada lagi nggak misal pakai vitamin lain? Kalau saya di usia 2 bulan itu bisa dikasih Neobro, bisa, Mas. Itu dicampur di pakan. Kalau katanya orang itu bisa juga dicampur di air minum, tapi saya dicampur menjadi fermentasi pakan basah itu, Mas. Oh itu sorry apa tadi? Neobro. Neobro ya? Neobro. Oh itu Neobro bisa dibeli di toko-toko ya? Ada, Mas. Kalau Neobro itu, Mas, biasanya digunakan untuk usia 2 bulan ke atas, Mas. Nah, itu. Kalau khasiatnya itu ya untuk mengepus bobot lah, seperti itu, Mas. Betul, ya. Juga pakai Vitacik nggak apa-apa, dicampur ke air minumnya. Nah, seperti itu. Iya benar-benar. Jadi untuk vitamin paling sederhana
teman-teman bisa pakai Vitacik ya. Vitacik itu yang bungkusnya hijau kecil, itu udah paling sederhana, paling simple, berikan ke air minum rutin aja berikan. Jadi Neobro tadi bisa ditambahkan ya untuk campuran pakannya untuk nge-push bobot ya, badannya biar cepat berisi. Jadi ada banyak nih teman-teman nanyain biasanya, Bang, biar anakan ayam berisi badannya. Itu tadi ya. Dari kalau Mas Abizar bilang tadi campuran pakannya habis itu bisa ditambahin Neobro itu tadi biar cepat berisi badannya. Ya, betul sekali Mas. Itu sampai usia berapa, Mas? Kalau untuk Vitacik itu Mas, saya pakai mulai dari DOC usia 0 sampai 2 bulan. Karena apa? Karena kalau DOC itu kan dikasih pakan kering Mas, jadi harus minum ya. Jadi ayam itu harus minum. Jadi saya campurkan Vitacik itu ke air minum. Cuma nanti Neobro itu fungsinya di 2 bulan ke atas kalau saya. Udah nggak dikasih Vitacik lagi. Karena apa? Kalau kita ngasih Neobro itu anggaplah sebagai Vitacik lah Mas. Sebagai gantinya Vitacik gitu. Oh ya. Kan banyak Mas khasiatnya Vitacik gitu Mas, ke ayam atau ke DOC lah gitu Mas. Ayam. Terus tadi sampai usia 4 bulanan mungkin ya. Terus usia menjelang dewasa nih. Biasanya kalau aku menjelang dewasa itu udah 5 bulan ke atas, 5-7 bulan itu biasanya perawatannya beda lagi tuh. Kalau di umur 4 bulan ke atas itu Mas, kan biasanya untuk pakan itu ada campurannya Mas. Kadang orang pakai 5-11 dicampur 5-9-1 gitu Mas. Saya nerapkan itu 5-11 dicampur 5-9-1. Fungsinya itu ya agar bobot juga terisi, juga tingginya juga maksimal gitu Mas kalau saya. Beda lagi nanti kalau udah 5 bulan ke atas, itu nanti kan pakan itu pasti ganti lagi ke fur 93, 94 bahkan jagung gitu Mas. Betul. Cuma kalau di usia 4 bulan ini saya fokus ke 5-91 sama 5-11 gitu Mas. Oke. Untuk furnya. Kalau untuk campuran pakannya itu ya bisa dicampur dedak atau nasi sama Mas. Ya sama ya. Untuk campuran sendiri sebenarnya basicnya sama teman-teman. Mau pakai dedak, mau pakai nasi, itu tujuannya ya biar efisiensi sebenarnya. Iya. Untuk menghemat biaya ya, biar ada campurannya. Jadi nggak full pakan pabrikan. Cuman untuk pakan utamanya tadi 5-11, 5-91 ya. Iya. Jadi ayam itu nggak cuman gemuk aja tapi juga memaksimalkan tinggi badannya ya. Tinggi badan. Juga kalau bisa itu apa ya Mas ya, kasih sedikit suplemen lah seperti minyak ikan gitu Mas, untuk menghapus pertumbuhan bulunya gitu Mas. Oh iya, bener nih, aku kemarin pakai minyak ikan tuh Mas. Ada tuh yang bulunya masih buntung-buntung ya. Nah, bulunya masih belum tumbuh, itu aku berikan minyak ikan tuh Mas. Bener ya udah ya. Emang bisa, nah ini mempercepat pertumbuhan bulu. Minyak ikannya kayak gini teman-teman. Ya. Berikan berapa butir biasanya sehari? Kalau saya 2 butir Mas, pagi 1, sore 1. Itu setiap hari? Setiap hari. Oh iya benar. Ya, aku juga sehari 2 butir. Jadi teman-teman, ini juga lumayan penting ya. Usia 4 bulan, itu ayam biasanya kan brodol bulunya ya, udah mulai lepas tuh Mas. Ya, Ya, 5 bulan itu udah mulai tumbuh. Mulai tumbuh kita optimalkan pakai minyak ikan biar cepat tumbuhnya. Terus habis itu nih 5 bulan ganti lagi pakannya, 6 bulan ganti lagi. Kalau usia 5 bulan ke atas itu Mas, kan mentoknya kalau sampai ayam ungkas itu anggaplah 9 bulan gitu Mas. Iya. Dari 5 bulan ke atas itu saya masih menggunakan 5-11 Mas. Karena apa? Untuk mengepus bobot badannya itu. Cuma campurannya beda lagi Mas, saya pakai 94. Nah, Oh iya. kalau bisa dikasih jagung giling nggak apa-apa lah, selagi ayam itu mau nggak apa-apa Mas gitu. Menurut saya banyak juga teman-teman yang sharing Mas ya. Terkadang dari tempat bisa Mas. Kenapa ya? kok bisa dari tempat? Karena kenyamanan ayam itu juga mempengaruhi sistem ayam itu makan gitu Mas. Apa ya? Istilahnya doyan endaknya ayam makan itu tergantung dari tempat juga Mas. Oh iya betul. Itu sih menurut saya. Oh iya. Jadi kadang ada ayam itu entah tempatnya dia nggak nyaman, Iya, nggak bisa nyaman, Mas. akhirnya mungkin terlalu tertutup di dalam kandang, lalu akhirnya makannya nggak doyan. Iya, nggak doyan. Gini Mas, dari ayam yang di sini ya, saya bawa ke rumah. Kadang
di rumah itu masih ngulangi lagi pakan mas gitu. Oh betul, Nah, betul, betul. karena tempatnya nggak sama. Tempatnya nggak sama. Iya, iya benar-benar. Jadi kayak aku misal beli ayam baru nih, Ya. dia biasanya di sana nyaman, makannya enak. Terus aku bawa sini, dia kaget dengan Iya kaget suasana gini. dengan suasananya. Jadi nggak doyan mas gitu. Oh, nggak doyan makan ya, Nggak jadi nafsu pengaruh makan. juga ya, betul betul betul. Kalau ya dirangkum sama aja sebenarnya teman-teman. Pakai food kering, usia 0 ya, 0 itu pasti pakai food kering teman-teman. Sampai 2 bulanan mungkin. 2 bulan itu udah bisa dikasih basah. Sebenarnya kalau aku itu kenapa kok dikasih basah? Karena ayam 2 bulan itu udah mulai nakal. Nah betul. Dia saya. udah mulai di truk. Nah, kan sayang ya kebuang ya. Hmm. Nah, sayang kebuang akhirnya kita kasih air, kasih basah. Saya, ya. Nah, jadi lebih efisien aja. Terus untuk campuran pakan di usia kalau aku 3 bulan ke atas bisa itu tadi yang mas sebutin ya, dari bisa dedak jagung, bisa nasi dan lain-lainnya juga. Itu tujuannya juga untuk efisiensi karena ayamnya kalau banyak dikasih campuran biar lebih kenyang, nutrisinya juga masih terpenuhi gitu. Untuk dewasa sama apa, bisa jagung pecah, bisa for 594. Nah, kalau dibilang tadi jadi biar nggak gemuk doang gitu ya. Lebih ke tingginya dapat. Jadi badan itu bobotnya dapat, tingginya dapat. Oh iya benar-benar. Itu ya. Jadi nggak cuman gemuk doang tapi juga tingginya dapat bisa dapat juga. Itu sih. Jadi ya banyak sebenarnya basic banget sebenarnya pakan ini. Cuman banyak teman-teman yang sering kita bahas masih ditanyain lagi, mungkin banyak penonton-penonton baru ya. Jadi cukup apa ya, kok bisa bang ayamnya gemuk-gemuk gitu. Sebenarnya ini hal mendasar sebenarnya, memang mendasar pakan dan juga suasana itu tadi. Faktor-faktor lain mungkin genetik ya. Bisa dari genetik mas. Cuma kalau dari genetik itu meskipun ayam itu kecil, kalau sepengalaman saya mas ya, kan ada genetiknya ayam itu kecil. Otomatis kita kan oke lah kita ngepus badannya meskipun ayam itu kecil, nggak apa-apa. Kan nanti kelihatannya itu serasi mas gitu. Oh ya betul. Kalau kita nggak ngepus pakan, udah ayam itu kecil, kurus, ya gimana lah mas gitu. Iya bener ya. Bener teman-teman. Jadi kalaupun genetiknya bukan ayam jumbo nih, bukan ayam big size, tetap kita optimalkan ya nutrisi pakannya. Jangan ayam kecil pakannya seadanya, nanti mau gimana ya? Tambah itu, kecil ya jadinya. Kayak si temon tuh. Si temon itu ayam kampung kecil teman-teman. Cuman di sini nutrisinya lumayan ya. Dia kecil cuman ya bisa berisi lah setidaknya dan Iya. sehat. Terus ini udah nih dari 0, 2 bulan, 4, 5 bulan, 6 bulan. Terus di usia mulai rawatan nih mas, beda lagi kan ayam dewasa nih kayak punyaku nih mas. Ya, nah Ini ya. punyaku usia 7, 8, ada 9 bulan ada tuh. Ini gimana nih mas, kalau dari masa bisa sendiri? Kalau di usia 7 bulan sampai 10 bulan itu mas kan masuk masa ayam rawatan. Jadi kalau untuk pakan menurut saya pakai pakan kering lagi nggak apa-apa mas. Contohnya pakai jagung giling atau fur 594. Cuma kalau pakai pakan kering itu mas harus ada air minumnya gitu. Oh Sedia sama air minumnya gitu. Terkadang juga ada yang pakai pakan basah, fermentasi pakan basah. Ya seperti tadi mas, dikasih fur, dikasih nasi apa. Cuma kalau kan saya anggaplah punya kakak sendiri yang tahu lah tentang pakan ayam, itu lebih kelemes nanti kalau dikasih pakan basah gitu. Jadi saya fermentasikan menjadi pakan kering lagi kalau usia rawatan 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya itu mas. Kalau udah masuk ayam itu masuk birahi lah ya, kasih jagung biasa nggak masalah mas. Masalah ya? Nggak usah fur, nggak masalah karena badan itu temunya kan udah umur 7, 8, 9 ke atas itu mas, udah temu, Iya. udah kelihatan lah. Nah, benar-benar. Jadi kalau bener nih, aku juga pakai nih mas. Ini kan aku udah pakai fur 594 sama jagung. Nah iya. Itu campurannya. Jadi pakannya pakan kering lagi, balik lagi. Jadi kalau ayam baru netas pakai pakan kering, habis itu agak gede pakai basah, udah dewasa gini pakai kering lagi teman-teman. Dikasih pakan kering lagi. Tujuannya itu bener. Salah satu alasan itu katanya biar nggak lemes ayamnya. Jadi terlalu berlemak mungkin ya. Iya, terlalu berlemak. Terlalu berlemak, lemas gitu jadinya. Jadi kurang gagah kelihatannya. Ada satu pernyataan aku mas. Menurut mas gimana? Gimana, Mas? Jadi ini mitos atau fakta? Ayam dikasih jagung bulunya bisa cepat kusam. Mitos atau fakta? Mitos sih mas. Mitos ya? Menurut saya. Karena apa ya? Kalau bulu itu bukan dari
kalau menurut saya pribadi lah Mas ya, antara pakan sama bulu itu agak lumayan jauh lah gitu Mas. Misalkan lah ada satu ayam yang warna wangkas itu nanti semakin tua semakin kusam Mas. Iya, iya. Kadang juga ada yang warna belorok gitu, enggak seutuhnya belorok itu putih sama merah, itu nanti pasti berubah jadi agak menguning gitu. Iya, betul betul. Seiring berjalan waktu ya. Jadi semakin ayam itu usianya itu bertambah, ya wajar kalau kusam Mas. Kalau dari segi pakan masih belum tahu saya Mas. Iya. Gitu. Kalau pendapat pribadi secara langsung mungkin enggak ya? Iya enggak. Enggak ya. Nah, aku juga setuju nih Mas. Jadi banyak sebenarnya. Jangan dikasih jagung ntar jadi kusam bulunya. Kalau aku sendiri karena pakan itu dicerna teman-teman ya. Pakan itu kan dicerna tuh Mas, dicerna, diolah, ada apa karbohidrat, ada protein, semuanya kan dicerna dalam tubuh. Habis itu diserap. Jadi kalau bulu kusam, kalau aku pahami sendiri karena cuaca hujan biasanya. Kotor kena lumpur ya. Itu bisa bikin kusam. Kurang sinar matahari bisa bikin kusam, terus terlalu sering kena air basah itu kalau aku bisa, ayamku biasanya kayak si Mocha tuh sekarang jadi kusam banget kan, karena dia full umbar teman-teman, full umbar, kena lumpur, kena hujan, nggak karu-karuan lah, dia jadinya kusam. Kalau dari segi pakan sendiri nih, yang muda-muda pakai jagung semua, saya rasa aman sepertinya kalau dari situ. Jadi kalau disimpulin sih mungkin bulu kusam itu karena usia ya. Memang sudah waktunya kusam ya. Memang sudah waktunya Mas. Kalau dari segi pakan malah jauh Mas gitu. Iya, karena dicerna pakan itu kan Mas. Iya. Jadi prosesnya panjang ya. Enggak tiba-tiba jagung masuk terus jadi kusam itu enggak ya. Iya. Setuju Mas. Ya itu sih. Ya itu pendapat pribadi ya. Mungkin ada yang berbeda pendapat kalau ada alasan ilmiahnya. Kenapa itu bisa kusam, mungkin karena mengandung karbohidrat yang terlalu tinggi mungkin, tapi kita nggak tahu. Cuman kalau pengalaman sebagai yang kita amati sepertinya aman-aman aja. Terkadang juga gini Mas, kan saya punya ayam Jawa Mas ya, kebetulan ayam Jawa saya itu warnanya putih polos. Nah itu sempat saya kurung lama kok malah kusam. Di kandang itu kok malah kusam. Itu kesimpulannya bisa kurang sinar matahari, bisa juga Mas. Bener ya? Malah ayam-ayam yang udah ditaruh di bawahan gitu Mas ya, diumbar lah gitu, bulunya bagus-bagus Mas. Bulunya bagus-bagus. Dari segi apa ya kalau gitu? Mungkin dari kurang sinar matahari Mas ya. Iya benar. Ayam itu kayak mengalami stres berlebihan gitu Mas, karena dikurung, ya bisa lah menyebabkan kusam gitu Mas. Benar-benar. Jadi lebih ke faktor eksternal dari ya suasana kandang gitu ya. Kurang sinar matahari mungkin. Iya. Gitu ya. Betul sekali. Kadang ayam kan suka kipu mandi pasir. Nah, bener Mas. Suka berjemur gitu ya. Itu ya. Ya, mungkin itu faktor-faktor alami kan, pada dasarnya ayam itu kan hidup liar dulunya. Ya kan? Pada dasarnya. Cukup lengkap ya seputar perawatan ayam ini. Biasanya ada banyak masalah yang lumayan jadi challenge nih buat kita para penghobi. Terutama kayak sekarang ini Mas, lagi musim hujan. Perawatan khusus saat musim hujan gimana? Kalau menurut saya Mas, kalau di musim hujan gini nih, kalau pengalaman saya lah, untuk usia 2 bulan ke atas itu masih bisa dibantu sama lampu, bisa Mas. Bisa di lampu juga, kasih sedikit jahe nggak apa-apa Mas. Anggaplah sebagai penghangat badan lah gitu Mas. Kalau di masa usia rawatan 7 sampai 9 bulan itu saya lebih efisien ke telur Mas. Oh, telur ya? Iya. Langsung telur, anggaplah kayak biasanya telur langsung disepet mungkin Mas ya. Dispet ya? Dispet. Karena fungsinya itu banyak. Khasiatnya telur itu Mas, juga bisa menghangatkan badan. Karena kalau cuaca seperti ini nih emang harus ekstra Mas, menjaga kondisi ayam itu Mas. Betul Mas. Jadi perlu kita kondisikan lebih ya kalau musim hujan kayak gini. Kalau ayam itu imunnya turun Mas, juga kondisinya cuacanya ekstrim, dingin banget, kadang malam dingin ya. Itu tadi yang Mas Abizar bilang, telur bisa menghangatkan juga ya, jahe juga bisa. Terus juga kalau anakan kita bisa berikan lampu ya, bisa dikasih lampu masih biar untuk menjaga kestabilan suhu lah. Itu juga penting teman-teman, karena ayam itu sejatinya nggak kuat dingin kayaknya. Dia itu butuh hangat ya memang, tempat yang hangat. Betul. Jadi karena banyak faktor nih Mas yang bikin ayam banyak sakit, terjangkit penyakit itu biasanya kita bawa ayam dari luar, terus bikin
bawa penyakit gitu. Oh ya, bisa juga mas. Terkadang kita itu harus apa ya, tahu dulu lah sebelum kita itu mau datangin ayam gitu mas. Karena apa ya, kalau kita nggak tahu kondisi ayamnya itu fit apa enggak kan, nanti malah jadi hal yang tidak kita inginkan mas gitu Iya, mas. betul. Satu contoh, saya pernah lah gitu, saya bawa ayam dari rumah temen, itu pun dalam keadaan sehat mas, tapi selang beberapa hari kok ayam ini pucat gitu, akhirnya nular mas, jadi kena penyakit kuning lah gitu mas. Iya. Cat. Iya benar-benar. Kadang kita nggak tahu ya ayamnya kelihatan sehat, pas nggak tahu di sananya gimana kan. Tahu-tahu di sana udah ada wabah penyakit nih. Jadi kalau kita bisa saran mungkin saat musim ekstrim gini, hindari apa ya? Ya bukan hindari sebenarnya. Hati-hati kalau mau bawa ayam dari luar ya. Mau beli ayam baru misal, hati-hati dicek kondisinya sehat baik. Di kandang pemiliknya tidak sedang terjangkit mungkin. Itu hati-hati aja karena musimnya cukup menjadi apa ya, concern utama, menjadi perhatian ya. Jadi kita jangan sampai kandang kita nih yang terjangkit nantinya, malah ya itu, Mas. kita yang apa, hal yang tidak diinginkan itu tadi. Kalau bisa di karantina dulu nggak apa-apa mas gitu. Betul, karantina itu penting. Jadi memang tidak dihindari. Jadi kita kan tidak tahu, kita jangan langsung dilepas di kandang. Karena bisa jadi mas, kadang kalau aku pahami mungkin kaget dengan suasana baru itu tadi ya, yang kita bilang. Mungkin kaget dengan suasana kandangnya, dengan udaranya, mungkin sirkulasinya beda gitu ya. Itu bisa bikin ayam jatuh sakit. Belum adaptasi gitu mas. Belum adaptasi. Itu pentingnya karantina juga. Itu ya. Jadi selama musim hujan kondisikan ayamnya baik-baik supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan itu tadi. Nah, betul sekali mas. Udah mau hujan nih mas. Kita lanjut nanti lagi kali ya sharing-sharingnya ya. Cukup bermanfaat nih buat teman-teman ya. Nanti teman-teman juga bisa mampir ya di channelnya Mas Abizar ini di seputar unggas 01. Nanti kita tampilkan juga, teman-teman bisa mampir. Ada banyak pembahasan seputar unggas, seputar ayam yang bermanfaat buat teman-teman ya, terutama untuk teman-teman yang pemula. Aku pun juga pemula ini Mas, masih banyak belajar. Sama-sama pemula Mas. Iya, saling belajar, saling support teman-teman. Mungkin kayak gitu aja nih Mas. Aku ucapin terima kasih banyak ya. Ya Mas. Udah sama-sama. mampir dan konten bareng di Aditya Farm. Semoga nanti bisa terus berlanjut untuk edukasi dan sharing kepada teman-teman di sini, teman-teman penonton, dan bisa saling support. Teman-teman juga boleh nih sharing-sharing di kolom komentar nantinya apa aja nih yang bisa didapetin dari video ini. Bisa sharing-sharing pengalamannya, ilmunya juga boleh. Mungkin gitu aja. Aku ucapin terima kasih banyak. Kita izin untuk diri Mas buat penonton. Kita dari Aditya Farm dan seputar unggas 01 izin undur diri. Salam peternak rumahan. Kalau seputar unggas apa Mas? Salam satu hobi. Salam satu hobi. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.